Ini dia 4 mitos tentang katup mandi bocor yang perlu kamu ketahui. Nomor 3, bikin kamu kaget. Banyak yang berseliweran di internet tentang katup mandi bocor. Katup mandi bocor tuh tidak separah yang kamu kira. Katup mandi bocor tuh ternyata parah. Katup mandi bocor itu ternyata bikin mandul. Katup mandi bocor itu ternyata susah bikin punya keturunan. Nah, apakah itu benar semua? Apakah itu hanya mitos atau fakta? Mari kita ungkap bersama di video kali ini. Yang pertama, fakta atau mitos. Sering mengeluarkan cairan sperma baik onani atau masturbasi itu katanya bisa menyehatkan reproduksi pria, bisa menyehatkan atau memperbagus kualitas sperma. Fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Karena keseringan masturbasi atau onani sering mengeluarkan cairan sperma itu bisa menyebabkan hormon testosteron pria menurun, jadi kualitasnya itu tidak baik ya. Jadi kalau dalam frekuensi yang berlebihan keluar ya, apalagi mohon maaf nih, itu tiap hari itu bisa menyebabkan gangguan hormon testosteron. Dan kalau sering onani menggunakan tangan tuh, itu bisa menyebabkan katup mandi bocor ya, atau infeksi ya. Infeksi yang menyebabkan katup mandi bocor atau kebocoran di area katup. Yang kedua, fakta atau mitos, katup mandi bocor bisa sembuh sendiri. Itu adalah mitos ya. Karena katup mandi bocor itu penyebabnya adalah infeksi. Infeksi itu tidak bisa hilang sendiri. Harus ada treatment atau pengobatan khusus untuk menghilangkan infeksi tersebut. Karena keseringan masturbasi atau onani, jadinya iritasi infeksi nih. Jadi ketika kita terkena katup mandi bocor, itu ada yang membekas. Yang membekas itu adalah infeksi. Nah, jadi penderita katup mandi bocor yang beranggapan masih bisa sembuh sendiri atau bisa sembuh sendiri, itu tidak ada ya. Sampai saat ini saya tidak menemukan pasien atau konsumen ataupun orang yang katakanlah dia bisa sembuh sendiri gitu. Rata-rata yang membiarkan penyakit katup mandi bocor dalam jangka waktu yang lama itu malah makin parah, jadi timbul komplikasi. Jadi jangan beranggapan bahwasanya katup mandi bocor bisa sembuh sendiri ya, harus dengan pengobatan. Silahkan konsultasikan aja ke dokter, atau mau konsultasi ke saya juga boleh, konsultasi gratis di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi ya. Yang ketiga, mitos atau fakta, katup mandi bocor bisa menyebabkan mandul, bisa menyebabkan kemandulan. Itu mitos ya. Katup mandi bocor itu sebenarnya tidak menyebabkan kemandulan, tidak menyebabkan mandul. Yang menyebabkan mandul adalah komplikasinya. Jadi katup mandi bocor yang membiarkan penyakitnya dalam jangka waktu kurun yang lama bertahun-tahun sehingga menyebabkan komplikasi. Jadi katup mandi bocornya itu sudah menjadi komplikasi ya. Entah itu mohon maaf lemah syahwat atau mungkin ejakulasi dini gitu. Jadi sel telur itu tidak bisa dibuahi oleh sperma gitu. Karena kualitas spermanya mohon maaf mungkin buruk atau spermanya tidak kental, encer gitu. Karena dari awal dia memiliki riwayat penyakit katup mandi bocor yang mungkin tidak diobati atau tidak melakukan penanganan, atau mungkin memang dia mempunyai riwayat penyakit gangguan hormon testosteron atau gangguan disfungsi seksual. Kalau katup mandi bocor itu hanya mungkin menyebabkan mudah keluar cairan sperma, atau mungkin kalau infeksi itu kencingnya terasa sakit gitu. Kalau yang menyebabkan mandul atau kemandulan itu ya, itu adalah komplikasi dari penyakit katup mandi bocor ya, atau mungkin penyakit impoten yang susah berdiri ya, si manuknya atau burungnya. Intinya kalau sel telur tidak dibuahi sperma, itu tidak akan terjadi proses pengembangbiakan atau pembuahan lah. Nah, jadi mungkin katakanlah tidak ada proses untuk perkembangbiakan janin itu. Jadi
katup mani bocor itu tidak menyebabkan kemandulan. Yang menyebabkan kemandulan itu adalah komplikasi penyakit dari katup mani bocor. Nah, ya gitu ya, semoga paham. Yang keempat, fakta atau mitos. Katup mani bocor kalau dibiarkan terlalu lama itu bisa menyebabkan ejakulasi dini, bisa menyebabkan gangguan disfungsi seksual, bisa menyebabkan lemah syahwat. Itu fakta. Jadi katup mani bocor jika dibiarkan terlalu lama, jika tidak dalam penanganan yang tepat, kalau terlalu lama itu bisa menyebabkan gangguan disfungsi seksual atau komplikasi seperti ejakulasi dini, lemah syahwat, impoten gitu. Jadi saran saya yang sekarang lagi mengidap katup mani bocor, segera lakukan penanganan ya, jangan dibiarkan begitu aja, cari penanganan. Soalnya tidak sedikit orang yang membiarkan penyakit katup mani bocor itu sampai dalam keadaan yang benar-benar parah dan susah diobati, sehingga menyebabkan komplikasi seperti lemah syahwat, impoten gitu. Jadi buat sekarang kalian sadar ya, karena penyakit katup mani bocor ini ya bisa dikatakan tidak boleh disepelekan gitu. Ya banyak yang menyepelekan, pada akhirnya dia mengeluh, menyesal gitu, apalagi sudah menginjak usia pernikahan seperti itu. Jadi saran saya segera melakukan pengobatan. Oke, baik sobat sehat dokter santuy, segitu dulu videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan. Ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk dukung video saya terus berkembang. Insya Allah saya akan membuat konten-konten yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.